Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu berlaku kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita masalah masih haji tamattu, yaitu mendahulukan umroh baru haji. Ini kebiasaan yang dilakukan kita orang Indonesia. Nah, haji tamattu ini sudah mendekati musim haji, tapi umrah dulu, yaitu dia itu di 8 Dzulhijjah, berada sudah di Madinah. 8 Dzulhijjah itu bisa berada di Madinah atau sudah berada di Jeddah. 8 Dzulhijjah. Nah, ini penting nih, karena 9 Dzulhijjah hanya Arafah. 8 Dzulhijjah. Nah, lalu Pak Aibuai dari 8 Dzulhijjah itu dia dari Jeddah atau dari Madinah beralih menuju Mekah. Nah, kenapa? Karena dia hendak mengerjakan umrah. Di Bir Ali, ini orang membaca haji tamattu. Bir Ali, dia itu di di Madinah, mandi dulu, berpakaian ihram, kemudian sholat sunat ihram. Nah, kemudian niatnya berhaji, tapi dia berada di hotel Madinah atau di Jeddah hendak menuju Mekah. Nah, yang dilakukan tawaf, kemudian sholat sunat, sholat tawaf, sa'i tahlul, selesai. Setelah ini dia akan menuju Arafah. Nah, ini ke gedung dulu, dari gedung 8 Dzulhijjah. Nah, lihat nih skemanya. Nah, 8 Dzulhijjah akan menuju Arafah karena wukuf Arafah 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Itu tuh dulu Pak Ibu. Ini haji orang Indonesia nih. Kalau dia itu dari Indonesia ke Madinah, berarti dari Madinah dia ke Bir Ali. Niat ihramnya di situ. Kalau dia itu langsung ke bandara, nah bandara Jeddah, berarti dia akan menuju Mekah, ada Madinah. Ini penting. Di sini sedikit ada perbedaan. Dia minta saran, ulun mengikuti orang Bahari aja, orang Bahari. Kalau di Jakarta, berarti dia sudah berpakaian ihram dulu di bandara Soekarno-Hatta. Karena sebelum mendarat di Jeddah ada namanya Yalamlam. Yalamlam itu sekitar 20 menit lagi akan mendarat di bandara Jeddah, di Abdullah Jeddah. Nah, perbedaannya di situ. Kalau langsung ke Madinah, jelas Bir Ali. Tapi di Madinah pun, ini kan kita ke Timur Arab itu kali cepat.
Lalu ulun tanyakan kepada petugas-petugas haji terlakuan kampung, karena Dubai Kintorah itu kereta cepat itu berniat di situ pun itu juga wilayah Bali. Nah, ini kenapa lagi kan wilayah Bali. Nah, ulun permasalahan ini, apakah ada orang berniat di Jeddah bandara untuk menuju Mekah? Yang ada kita orang Indonesia di pesawat berniatnya. Nah, ulun ini kan jadi masalah karena yang berangkat semuanya amin. Nah, kita lihat apabila dia ditakdirkan Allah dipanggil untuk berangkat, kita ambil nafas aja. Ini kada bertentangan, ambil nafas. Baik berniat langsung di alam berarti di pesawat sebelum mendarat. Itu yang paling penting daripada di bandara. Karena setelah Tuhan ulun orang yang masih berhaji termasuk guru-guru ulun termasuk di kita itu ya lama hajinya orang Indonesia mau ambil mikatnya berniat ihramnya berarti di Jakarta sudah berpakaian ihram. Mau di pesawat kawalah berpakaian ihram. Kalau tadi ranjang lalu baju salawar. Kalau kita berpakaian ihram dahulu di pesawat bercelana dalam aman-aman aja bang. Sebab berniat karena mendekati alam lepas saya lagi pakaian di dalam lepas semua. Kalau ibu-ibu aman aja ibu-ibu hanya niat aja kami nalaki nih gue ya orang amontai kepong menjaga nangin kok kalau kelihatan. Nah ini masalahnya di sini. Apabila dari Madinah Bir Ali dulu atau Kintara kereta cepat rasai kedua-duanya amin belum merasai pang kereta cepat 2 jam bis 6 jam sampai 7 jam duitnya kan bro nyata aja tangan usah memikirkan minta apa itu duitnya tuh nyata dalam kakak ini dinyatakan mudah ini. Nah kemudian kalau dari Indonesia dari bandara Soekarno-Hatta hendak ke Jeddah, nah berpakaian ihramnya lagi. Biar nang hati-hati bisa lah biar waktu lewat Jakarta melihat orang berpakaian ihram. Nah, bisa nggak? Dengar pernah di Jakarta dari Jakarta menuju Jeddah ternyata di bandara sudah berpakaian orang berpakaian ihram sudah, ya kan? Nah itu berarti orang mengambil aktif niatnya di alam sebelum pesawat mendarat di Jeddah. Nah dari Jeddah di alam tadi lalu dari Jeddah dari berniat sudah tuh berlaku larangan-larangan ihram. Berlaku sudah karena berniatnya di atas pesawat sebelum mendarat. Hati-hati tuh sabun macam-macam itu tisu basah. Berbau juga tuh bau ibu-ibu jangan kena berkumpul lipstick macam-macam gosok gigi jangan dulu selesaikan dulu pekerjaan supaya bapak ibu kita jangan terlanggar kena biar dan pulang dan kita mantap biar dan pulang nanti kita bahas itu. Nah kemudian sampailah orang dari Madinah Bir Ali menuju Mekah yang berjalan menuju Mekah. Dia lakukan tawaf, kemudian sholat sunat tawaf, nah kemudian sa'i, halo selesai pekerjaan selesai. Kembalilah dia ke gedung atau hotel, siap-siap di 8 Zulhijjah itu maka. Nah penentuan haji adalah Arafah. Sagaring-garingnya orang baik-baik di bawah.
Wah ini berat. Ada kawal lagi sampai bis itu jadi buat kekawalan di sana. Ada kubur baanu sudah. Kenapa tuh ibarat barang itu pakai apa? Ada gue ada nama masuk tempat masuk apa? Di bis tuh di apa ngarannya tuh sampai orang ini kayak dilakban. Nah ini apabila tandanya di pintu bis itu terbongkar, berkot tuh ini. Nah, apabila ada buikakannya tetap, tapi mudahan wacana pemerintah mempercepat daftar tunggu yang lama ini terkabul. Karena sudah tadi dipegang lagi oleh Menteri Agama ada khusus. Nah lalu berangkatlah ke Arafah. Di Arafah itu ada Masjid Namirah namanya. Ada itu luar wilayah Arafah. Nah, ini nanti tergantung buruhan petugasnya. Kehati-hatian ada. Nah lalu setelah dia berada di wilayah Arafah, tenda-tendanya sudah disiapkan di situ, makam-makamnya sudah selesai. Nah lalu Pak Aibuai setelah zuhur mulailah wukuf Arafah sampai tenggelam matahari maghrib. Ada khutbah di situ, beribadah, berdoa. Apa hakikat Arafah? Mengingat kita akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Itu hakikat wukuf Arafah, kita akan dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Itulah kumpulan orang sadunia di Arafah. Tapi Arafah ada gunung-gunung. Kalau di padang mahsyar merata semua. Ada lagi gunung-gunung ada pohon mangrove. Kada pernah ke padang mahsyar lagi. Apa yang pernah ditakunakan. Nah, kemudian sampai akhirnya azan maghrib. Lalu siap-siaplah jemaah haji di puncak-puncaknya sudah menuju Muzdalifah. Namanya mabit di Muzdalifah kurang lebih 6 jam. Dapat tuh ya, 6 jam kurang lebih. Sampai jam 12 lewat atau tengah malam itu malam hari raya. Karena untuk Arafah 9 Dzulhijjah. Berarti berada di Muzdalifah maghrib malam hari raya. Apa di Muzdalifah? Beribadat dan ma'budat untuk menuju Mina, melontar Zumratul Aqabah, Zumratul Ula, Zumratul Wusta, ditambah permainan Zumratul Aqabah. Nah itu Bapak Ibu. Nah kemudian dari Muzdalifah menuju Mina itu terjadi di hari raya. Akhirnya kan malam hari raya berada di Muzdalifah. Hari rayanya pagi itu jemaah haji melontar di puncak-puncaknya. Nah lalu Pak Aibuai di 10 Dzulhijjah itu disebut melontar zumrah, namanya Zumratul Aqabah. Nah itu tuh 10 Dzulhijjah melontar zumrah, namanya Zumratul Aqabah. Kemudian setelah itu tahallul halos. Setelah Zumratul Aqabah sampai itu. Ini buahnya bulikannya gini. Tapi mau kawal tambahi
supaya melontar juga Zumratul Ula. Nah, Zumratul Ula, kemudian Zumratul Wusta, kemudian Zumratul Aqabah. Berarti di hari ke-10 di hari raya Zumratul Aqabah. Kemudian 3 lagi hari ke-11 Tasyrik. Hari ke-12, hari ke-13 melontar lagi namanya Nafar Tsani. Kalau hari ke-11 dan ke-12 saja itu namanya Nafar Awwal. Ini melontar. Tapi yang paling bagus Nafar Awal dikerjakan, Nafar Tsani dikerjakan. Tidak usah tinggalkan lo mikirkan buri kampung lo. Nah, kalau sudah kayak itu, khalas. Hanya menuju Masjidil Haram, namanya tawaf ifadah. Nah, asal terbayang lah. Nah, tawaf ifadah. Lalu sholat sunat tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, ibadah ifadah. Habis itu ahalul lagi. Ayo tenang. Nah, itulah namanya disebut namanya haji tamat. Kalau kalian Anda haji masjid di tempat biar kalau haji sore di tempat juga bimbang haji murah haji apa atau juga nah ya kalau bimbang nafarnya nafar tuh sani 11, 12, 13 selesai. Berarti dia mengajarkan nafar awal dan nafar sani. Baru ke Mekah, baru tahu ibadah. Puncak yang paling berat mulai ini tamatnya kita berat untuk imbah umroh langsung haji. Imbah umroh langsung haji. Berarti ada orang lain langsung berhaji. Nah itu langsung berhaji, umrahnya berdiri. Ikrar namanya, karena bergabung kirang namanya. Nah itu kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Arahnya karena haji napa pulang haji kirang itu mengerjakan haji serta dengan umroh. Tapi kita orang Indonesia namanya apa? Nah berarti kayak ini pindah Musdalifah. Musdalifah. Nah sini Mina ini pagi. Nah, pagi 10 Zulhijjah. Hari raya nih. Ini melontar Zumrah. Zumratul Aqabah. Supaya nang hadir nang sudah bertambah tingkat, bertambah ilmu, nang belum dapat ilmu. Timbulnya pian-piannya jadi manasik haji. Untung ada orang bisi kehalangan kayak gue. Kalau ngajarin nama ini, bilang tiap bulan berangkat umrah aja, tiap tahun berangkat haji. Mungkin
kancangnya nih apa guru dia ilmu nambah belajarin kan guru Allah dulu artinya datang di ulun sopangannya. Ada pulang di Menteri Empat itu ulun diminta apa tuh pamanggian orang meninggal. Jadi ulun kalau ulun dijadikan pamanggian orang meninggal, ulun ngalih kemana-mana. Karena ulun banget mengajian di mana-mana. Kayak ini aja lah, ulun ngajari pian ketiga supaya bisa memanggil orang meninggal. Datang naik ke rumah, ulun ngajari, wah ini pamanggian di mana-mana. Mantap benar kaji Mas Ria. Jadi tukang pemandian. Karena guru makin meninggal karena pemandiannya beri muara dari artinya lucu. Kan bagus dia untuk ibu senang, ulun senang aja. Ulun mengajari, iya bisa memandi orang meninggal. Sekali punya betakun ada guru dina kamu orang meninggal bergerak kayak jangan dimandiin. Amalannya apa ya orang meninggal itu berdarah jangan dimandiin itu amalannya karena apa dia berdarah itu kalau berbicara atau kita penakut panas kita berdarah itu nah kemudian setelah Jumratul Aqabah Bapak Ibu khalas sudah. Nah, ini tentang sudah kita. Nah, karena minggu depan kita akan membahas lagi namanya haji kira. Insya Allah. Nanti terbang sedikit lagi. Ini bagaimana? Ini Pak Henry. Kalau kita berdebat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab sebelumnya lagi. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Halaman 41. Baris ke-34 dari bawah ke atas. Ia mati dalam maksiat dan kefasikan. Orang yang menipu. Orang yang menipu itu Bapak Ibu matinya dalam kefasikan. Tidak selesai dosanya itu kecuali menyelesaikan kepada orang yang ditipunya. Termasuk orang korupsi. Tidak bisa kalau ingin selesai kembalikan sejumlah berapa duit yang dikorupsinya. Penjara tidak menyelesaikan pengadilan akhirat. Pengadilan akhirat menyelesaikan semuanya. Kayak apa dulu supaya selesai di dunia? Selesainya orang yang korupsi kembalikan berapa jumlah uang yang dikorupsi. Nah, kalau orang korupsi berapa miliar? Penjaranya 5 tahun. Duit yang dikorupsi kalau dipulihkan itu hanya hukum dunia. Berapa banyak Bapak Ibu selesai hukum dunia, tidak selesai hukum akhirat. Hukum dunia tidak menyelesaikan masalah akhirat. 5 tahun penjara, korupsinya sekian miliar. Masa potong tahanan dapat remisi sekian, duit sekian miliar diberikan ke negara. Ada tetap meninggalnya dalam keadaan maksiat. Itu hukum Bapak Ibu. Gimana lagi? Orang menipu hilang dia. Perjalanan hidupnya dosa terus. Kalau kita ulangi maaf, kita takutan di sini. Tapi guru gimana hanya beribadat guru? Urusan ibadat kewajibannya sama Allah. Urusan dia menipu
urusannya sama hamba Allah, lebih berat urusannya sama hamba Allah daripada sama Allah. Nah, berat apanya? Menyelesaikan yang ada sangkut pautnya dengan hamba Allah. Orang yang menghina habaib, memandangkan beban balik putus juriat Rasulullah, tidak bisa taubatnya, nggak bisa, kecuali dia minta ampun, minta maaf selama hidup. Karena yang dihinanya orang yang berkaramat, yang sudah berjuang karena Allah. Berapa rentetan dari Ubaidillah? Berapa habaib yang sekarang dikatakan putus hubungannya ke Rasulullah? Berapa dia hina? Kenapa habaib berdiam dia? Hai, uang bujur dan pengalaman orang masalah. Kalau ulun ketemu dengan mereka namanya habaib, paling ulun tanya, kalau sampean wahai Ubaidillah, bukan, hai Imaduddin sama Abbas Buntet mengatakan bahwa habaib putus juriatnya ke Rasulullah, rentetkan bang juriat mereka kemana? Kalau ngomong putus mudah, tolong rentetkan. Anak siapa Habib? Mungkin aku rasa anak siapa? Nah, ini Bapak Ibu kurang kepintaran kata sana. Nah, dibahas orang yang sudah meninggal. Gara-gara membaca kitabnya pun kitab Salafi, kitab Syiahnya Salafi, Wahabi Syiah ini anti habaib. Itu referensinya. Ujar cucunya Syekhuna Khalifah Kalam. Rasulullah meneliti. Hati. Sakit hati Habib Taufik Segar Rasulullah, sakit hati Habib Taufik, sakit hati Habib Rizik, sakit hati para habaib. Berat menyakiti orang Islam, orang beriman itu gimana? Apa Bapak akibat orang memusuhi, menyakiti? Aksaruhum yang mutuna su'al khatimah dalam kitab-kitab. Kebanyakan orang menghina ulama habaib itu kebanyakannya matinya rata-rata su'al khatimah. Ulun menunggu matinya nih, ulun kedua nih. Ulun pada jelas diri orangnya ulun berdiam. Guru Udin. Nah, ini fakta ya Pak Ibu. Pian kan jadi saksi nikah, ya. Nang dinikahkan ini guru anaknya guru anak anu guru anak di luar nikah. Mau anak di luar nikah, mau yakin selesai. Ada kipolon anak siapa, dari mana, dapatnya di mana. Apabila anaknya kada jelas, orang tuanya wali hakim selesai. Begitu tuh. Sampai di situ dulu ngomong wali hakim, tinggi gue bujur wali hakim. Terus selesai. Apa kipol kita sama orang? Ada usaha dulu membahas nasib orang, membahas nasib seorang aja, nyaman gak ada? Baik apa yang kita membahas nasib orang, baik meneliti nasib kita aja, ya. Nasib kita aja sama. Jangan kita meneliti nasib orang, teliti nasib kita. Kita dididik guru-guru kita baik sangka. Mau sekelas pakai Muqaddam, sekelas Imam Nawawi didustakannya gimana? Ulu ini banyak di kawan, nang angki dia nggak kayak ini, kawan ini harap baca kitab. Ustadz lah, tuh baca di manakibnya Syekh Daud Umar Al-Bantani, ulama besar kita. Syekh Daud Umar Al-Bantani berguru di antaranya habaib. Pak Alawi, baca manakib Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan ada punya guru Syekh Ali Murtada Az-Zabidi, pengarang syarah Ihya. Guru Udin, anak percaya kealiman Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari, tapi anak ingin meneliti
Syekh Muhammad Asad Al-Banjari itu kenapa maka mau berguru Syekh Ali Murtada Azhari? Mana itu Syekh Muhammad Asad Al-Banjari? Mana itu? Datuk Kalampai nak diteliti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kepintaran manusia. Mata rantai Datuk Kalampayan, kenapa maka jadi berguru Syekh Ali Murtada Azhari? Jadi kita, aku punya sanad mata rantai dari guru hatim sampai ke Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan itu punya guru namanya Syekh Ali Murtada Azhari. Kada berguru Syekh Saman Al-Madani lah. Apakah Datuk Kalampayan hanya satu guru? Anak tidak percaya lagi. Bukan tidak percaya dengan Syekh Muhammad Asad, tapi mata rantai Syekh Muhammad Asadnya anak masih teliti. Seorang belum lahir, Datuk Kalampayan sudah alim. Gila ini. Panas kepala kalau ada dua gini. Nah, sampai Datuk Kalampayan jadi teliti ulang. Nah, kepintaran orang lain ini kalau pintar tuh baik juga. Nang bagus tuh pas kepintaran Pak Ibu terbaik di hidup ini. Kenapa? Tabilah kepintaran karena memintari. Nang bagus tuh pas. Jangan ulama lain, iya sudah. Ulun kayak itu. Bilang paguruan kayak ini, iya sudah. Ada terpengaruh. Ada guru kayak ini. Hei, ikam lain guruku. Aku lebih percaya guruku daripada ikam. Memang ada. Nah, kembali lagi, lihat Bapak Ibu. Orang berhutang, ada dan niat membayari, perjalanan hidupnya dosa terus. Orang korupsi, ada dan mengembalikan, perjalanan hidupnya maksiat terus. Pengurus panti asuhan, tamakan duit dari panti, perjalanan hidupnya maksiat terus. Duit masjid dijadikannya modal berdagang, nah, perjalanannya maksiat terus. Orang kada tahu, Allah Maha. Berjualan semangka, sekali sampai ke rumah dibalah semangkanya maka sumba. Perjalanan hidupnya maksiat terus. Berjualan sarung, dijamin tidak luntur. Bawa ke rumah, bawa ke pondok asrama, kotor sarungnya direndam luntur. Perjalanan hidupnya maksiat terus. Bulikakan ke tokonya itu, ujarnya kan dijamin tidak luntur, gitu. Tapi luntur, makanya kalau luntur tidak dijamin. Ya, dibaliknya kan tulisannya tuh dijamin tidak luntur. Aku ini orang tujuh dari kanan ke kiri, kan bahasa Arab tuh dari kanan ke kiri kan. Kalau bahasa Indonesia dari kiri ke kanan, dijamin tidak luntur. Aku ada tuh orang Arab, luntur tidak dijamin. Untung ada tuh sama bujahal gini. Hati-hati. Makanya menghati-hatilah. Menghati-hati nih keluargaan ulun semuanya nih. Anggap keluarga berlian nih. Amin. Bapak Ibu, kalau umur kita Pak sudah 60-an ke atas, ujar Rasulullah, umur umatku itu antara 60 yang ada. Berhati-hatilah urusan dengan makhluk. Dibanyaki urusan sama Allah. Kenapa? Kalau urusan sama makhluk ini baik, kadang-kadang kita terjadi dosa. Karena tahun bulan umur 65 sudah bonus itu 63. Kalau Rasulullah itu 65 di teras rumah mana yang bagi orang dia. Umur 65 yang bagi orang dia mana musik orang dia. Sampai lah pian menemui orang-orang terus.
minta ampun. Hari sempat matinya maksiat. Makanya orang apabila sudah berumur 65-an, orang banyak keluar Allah. Kecuali perlu keluar. Kalau tidak perlu di rumah. Guru-guru kayak itu rata-rata. Rata-rata itu guru-guru. Nah terus lagi, ini juga tertipu namanya. Atau seorang alim, nah ini orang alim, ia bisa tertipu karena ilmunya. Allah Ta'ala bisa Bapak Ibu orang alim ini tertipu dengan ilmunya. Ia mengakali hukum Allah Ta'ala. Contoh, orang bertakun kayak apa guru guru ada rekening bank, ya beberapa rekan yang punya ya. Itu guru berzakatnya itu kayak apa guru berzakatnya yang di bank apa awal nama bank BRI. Nah di bank BRI sampai setahun zakat itu. Bank BCA bank BCA belum sampai setahun cepat tidur. Kenapa guru? Karena BCA itu kan hanya beda tempat aja duitnya, harus total duitnya. Apakah di bank BRI kan orang nabung, bank BCA belum sampai setahun, di bank BRI sampai setahun sudah. Bank BCA duitnya berapa? Bank apa BNI duitnya ada berapa? Bank Mega duitnya ada berapa? Bank Syariah duitnya ada berapa? Totalkan keseluruhan duitnya, masukkan jumlah di bank BRI, zakatnya semua. Itu namanya hukum. Betakun orang sekumnya. Nah, lain jawaban. Di bank BRI aja nanti jangan di bank BRI. Ini bank BRI setahun sudah. Bank BNI kan belum setahun, bank BCA belum, bank Danamon belum, bank Syariah belum setahun. Tidak ada zakat. Ini namanya zakat itu sampai setahun. Bank BRI aja nanti zakati. Innalillahi wa inna ilaihi Bapak Ibu, itu kan jenis begitu. Maka itu caranya, cara memahami agama. Belum sampai di bank BRI setahun, 2 hari lagi setahun, ambil bank BRI pindah ke bank BNI. Bisa nggak? Bisa. Bank BNI parat setahun, pindah pulang ke bank BCA. Seumuran kan bisa kan? Karena ini betapun guru memakan hukum. Ujar ulun kayak aja berapa perkara yang itu setahun itu jumlah duitnya 2,5% keluarkan zaratnya. Tapi di bank BRI guru, bank BRI itu awal menabung, bank BCA duitnya juga walaupun berbeda tempat, jumlahnya sama duitnya juga. Kenapa bakal berbeda-beda bank manapun mungkin di bank BCA kan nyaman ambilnya kalau boleh banyak duitnya ambil. Kalau bank BRI dibatasi. Nah ini orang-orang bisnis nih hal itu. Tetap dia guru berbahaya aja nih. Lagi betul pada akannya. Ini orang ketemu, orang bergaul bulan Ramadan suami istri. Bergaul bulan Ramadan suami istri. Jangan 60 hari nang lalakian yang pun puasa 2 bulan berturut-turut atau 60 hari. Ada guru mengadai apa? Terbuka dulu hanya bergaul. Nah, ini guru hancur hukum Allah Ta'ala. Orang jangan dilajari, orang nakal hukum. Berbuka dulu, jangan berbuka dulu. Ini berbuka dulu, hanya bergaul. Adalah Bapak Ibu 2 bulan berturut-turut adalah puasa. Hah? Ada dalam.
Sehari aja tuh. Nang dibinenya sehari, nang lalaganya sehari. Nya berbuka deh ulun, hanya bergaul. Nang 2 bulan berturut-turut tuh bergaul, ada yang buka. Jar ulun, nah ini ulun ada kawak kaman menunggu malam. Nah, kayak sadang malam aras guru ini jangan dikatakan aras. Ulun memelihara hukum Allah Ta'ala. Kayak pakar Haji Masri orang ini berat banget. Kalau kita main hukum akal-akalan kok harus kalau satu pin rugi besar, kalau pin ke itu rugi besar. Sehari puasa di bulan Ramadan sama 10 hari puasa di bulan Ramadan. Ada yang menjawab, ada tahan lagi guru keluar apa di rumah, jangan berparah. Bini ulun di rumah guru suruh bulik kalau mama abahnya dahulu, ulun bang guru bulik kalau mama abahmu, usungkan rumah. Imbah anak berbuka puasa, silakan. Sekalinya bertakut, ini ujur. Guru kalau berbuka puasa lawan nang itu bang guru, silahkan. Sadang sudah kelakuan. Ya, berbuka puasa, anggu, kayak berbuka. Silakan. Tiba saatnya berbuka puasa, orang makan kurma, inya kikok-kikok. Ada bang dalam kitabnya, silakan. Ada bang dalam kitab, jujur ada. Nah, bisa keluarga kurang paling tertipu. Inya melemahkan hukum. Banyak kalau ulun ceritakan banyak. Apa yang ulun ceritakan ini terjadi ikam kadang memelihara hukum Allah kan. Orang jadi tuan guru itu memeliharakan hukum Allah. Jangan mencari yang mudah-mudah. Ada. Nah, apa lagi? Ia banyak mengetahui tentang ibadah dan fadilatnya kelebihan ibadah. Orang lain diajarkannya beramal, tetapi ia sendiri malas mengerjakannya. Nah, sedekah tuh rajin-rajin ya. Pada sini pemalas. Duit muridnya yang dipikirkannya, duit murid. Bu, hati-hatilah guru mata duitan. Minta maaf Pak ini. Guru nanti urut punya guru makmum tuh guru. Sehari 1 jam Bapak Ibu kan mengajar karena di kampung rumah para masih itu orang kita sembilan kali podcast. Bin, padahal lawan guru nikam, aku mata pelajaran yang kedua datang untuk mata pelajaran pertama anak gua datang. Aku mantas menyiapkan anak Quran para rumah ingin guru baik lewat telepon kantor sekolahan bersama. Kawanan jangan berikan guru kita datang di mata pelajaran kedua pak kedua ini 1 jam sini 2 jam 2 mata pelajaran ya aku datanglah guru makmum kalau mengajar selesai mengajar sini dia materi beberapa di kamu lain naso di datang rumahku aku anak manututi nang 1 jam tadi ke remaja juga guru murid kesayangannya guru sama jadi anaknya guru hati anaknya guru berangkatlah ulun sore itu ke rumah Sigit karena kelas itu 80 Pak Ibu kurangnya 80 orang
Kawanan-kawanan, nang ikam ada tadi keluar ke kantin minum, guru yang ada datang tadi, semuanya diharap untuk datang ke rumah Sidin sore ini membaca kitab yang ada diajarkan Sidin di pak pertama. Ya, 80 orang. Imbah asar berangkat ke rumah Sidin. Nang datang balapan ya. 88. Selesai. Nah, sampai perang maghrib. Tutup kitabnya ada suci tauhid. Apa beliau anang-anang semua murid-muridku, aku sudah lunas hutang. Siapa yang pada datang tiwas. Kasih kitanya, jangan dituntut aku di akhirat. Aku sudah lunas. Titik punya mata, apiknya kalau pantas guru syukri jika menjalankan mengaji guru makmum. Guru makmum itu dinai guru makmum itu guru kesayangan guru sama dia. Makamnya di Kalputih. Tinggal dulu makam guru. Oh ziarah. Ziarah makam guru. Wah ini ada jadi pegawai guru juga meninggalkan umrah haji hukumnya. Hukumnya apa? Dipotong gajinya. Apa hukumnya? Tamat lebih rakyat. Bapak Ibu. Ada boleh Bapak Ibu. Kalau sudah maaf jadi pegawai, komitmen. Tamakan duit rakyat berat, utamakan duit Haji Masri urut termusidin aja. Hukum itu Bapak Ibu. Jangan ambil taruh duit itu. Ini duit apa ini? Berat Bapak Ibu. Beribadat bujur, apalagi ibadahnya ibadah sunnah, meninggalkan kewajiban. Apa hukumnya? Sekeras-keras hukum tetap jebol, tertipu. Kewajiban kita ada Bapak Ibu. Misalnya maaf orang jadi pegawai, kecuali ngambil cuti. Itu berapa hari? Yang paling panjang. 12 hari. Berumrahnya sebulan. Korupsi berapa hari? 6 bulan. Udah bisa Bapak Ibu. Ada pembenaran, minta maaf ibu-ibu juga. Saya mulai ada buai, ayo bang bapak-bapak ini bantu lah. Sidin itu maaflah suami meninggal, dapat gaji dari suami. Nah, ya indahnya ahli masyarakat Sidin badan ibu iya. Nah, dapat juga ongkos dari suami dapat, pensiunan suami yang wafat dapat. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Dua lah dapat lah. Itu kalau ketahuan denda lah. Enggak ada ketahuan? Nah, tapi dulu duit pensiunan suami ulun itu mana ada ulun ambil ulun sedekahkan kalau ulun makan alasan pembenaran kalau kalau pian ketahuan
lagi nang hati-hati. Bapak-bapak pulang diisi bini diungkusi dari karena buntut apa namanya siang bini makan haram. Nalina guru bina kita masuk surga nih, nang paling nyaman masuk neraka. Masuk surga. Ada bapak-bapak ibu berat, tapi udah kita masuk semua. Ini namanya ulun dijemput pernah hari Minggu. Anak dijemput, ada acara dijemput hari Minggu. Anak masuk ulun pae buai, nak masuk ke mobil orang nih dijemput hari Minggu. Ulun lati platnya plat merah, dak. Hari Minggu dijemput lawan plat merah, apa hukumnya? Ada jadi ulun dak, enak. Pak, sarik pulang lah. Ulun biar sarik ke orang, masa Allah Ta'ala ada sarik. Ya Pak. Nah, keluar dengan hadir. Hari Minggu aja dijemput lawan plat merah. Di mana dulu tahu melihat di platnya ada juga kebetulan ada nampak kegiatan pun ambil lalu ulun dari samping rumah dari belakang mobil itu anak masuk plat merah. Pak, ulun kada masuk ulun pakai mobil ulun ya. Guru hargai guru, pian hargai ulun juga. Sekalinya, kenapa guru menghargai pian? Kami datang menghargai pian guru. Pian gada dulu ya, hargai ulun pakai mobil pribadi. Ada guru, kami sudah berbiar menjemput pian. Ada ulun hargai ulun. Kan aneh guru din nih, minta dihargai, kami disuruh gada dulu. Pian enggak pakai mobil pian. Tinggi hargai ulun pakai mobil ulun. Hargai kami guru menyebut pian. Ulun kada kawa menghargai pian. Napa? Ini plat merah nang ini ke kantor kak kita nih bapak kah? Sadang hanya terdiam. Sekalinya bah jangan tahu tadi ganti plat menghirangnya mengarang. Ayo ngalir. Walaupun diganti plat hitam tetap aja. Itu untuk kepentingan kita bertugas. Mobil itu atau kendaraan itu jangan. Ulun ada bisi murid mau orang kantor aktif. Nah, maka keluarga minta izinnya sama-sama. Karena kita dulu hanya kita sudah tahu harus usah lagi sudah tahu ya apa dulu kita pakai ya ini kita sadar lah ya tadi baik makanya maling lah ini nah tapi waktu hilangan maling terus hilang tahu salam lah hilangan terus nah gimana dia kayak apa jadinya di anopang dulu tuh lubangnya tuh nah duit masuk ke nangka itu anunya lang sapu lidi ibak lem di dalam celengan tuh duit oh mama diputar dulu itu soalnya pakai benang soalnya ini kehilangan putar ulang sebanyak ada kau pakai benang kada kau sangannya pakai diburnya. Kenapa ya orang langka itu akalnya kita panjang-panjang dulu. Nah, orang jadi maling, orang jadi perampok, kita akalnya panjang. Nampak nyembah yang ini, nampak ibadat ini, dengan dibumui orangnya. Ya Allah, nah Bapak Ibu.
berat. Dalam perasaan batinnya halaman 42. Menyuruh orang beramal itu sudah mendapat pahala sekalipun aku tidak mengerjakannya. Ada bisa Bapak Ibu. Seperti sabda Nabi, wow, ada tuan guru tertipu dengan ibu. Nah itu Bapak Ibu. Dikira tuan guru itu pasti selamat kan? Lihat kita selamatkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adli rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adli fadlillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ورق الاشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد رحم الكبار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد الحقوق والزراع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرع عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ما صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد انفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والاخره. وصلوات الله تعالى وملائكته وانبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين وشافع المذنبين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه ورضوان بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل الطاعة أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أن ترزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة عافية وسلامة في الدين والدنيا والآخرة. والله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله